Di sini PDP Angel punya Matador. Itu mungkin nilai yang kalau dijual ya tertinggi lah kalau dulu. Nyampe 200 juta lebih lah. Wah, ada yang nawar Matador itu. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Udah, Bang? Alhamdulillah. Iya, ini A mau minta izin nih untuk tanya-tanya seputar perlombaan iya. nih sambil keliling-keliling itu. Siap, A, silahkan. Mungkin yang pertama boleh diperkenalkan sama alamatnya nih, Pak. Oh, ya ini Padepokan Angel, A. Ya mungkin udah berdiri lama juga sih. Cuman kebetulan yang punyanya lagi berangkat lagi. Iya. Jadi ya paling sekarang saya yang handle semua di sini. Iya. Untuk alamatnya di mana nih, Pak? Untuk alamat PDP Angel sendiri beralamat di Kampung Burujul, Desa Rajapola, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk di sini, Pak, domba garutan semua ya? Untuk kebetulan di sini domba garutan semua, domba tangkas semua. Domba tangkas semua. Ya. Nah, ini kebetulan jam ini ya. Jam pemeliharaan sore gitu. Sampai malam. Oh, ini sampai jam berapa nih, Pak? Paling gimana jadwal, gimana apa paling jam 9, jam 10 lah. Nah, biasanya dikeluarin ini jam berapa aja nih, Pak? Kalau untuk pemeliharaan biasanya kalau pagi dari sekitar jam 6 sesudah dikasih makan dulu sarapan, baru dikencar. Nyampe jam 10, jam 11 gitu siang. Kalau sore dari jam 5, jam 6, kadang udah pada maghrib juga nggak apa-apa. Kalau untuk biar agak badannya bagus, untuk biar fit, kebanyakan biar pijer gitu biasanya subuh jam 2. Jadi penting juga kayak gini ya kalau Iya, domba garut ya. Kalau untuk domba tangkas emang harus seperti ini, harus ada pemeliharaan. Jadi harus rutin gitu. Jadwal untuk ngencar juga ada jadwalnya, kalau yang dijadwal, kalau yang enggak ya gimana manajemen PDP aja. Iya. Nah, biasanya kalau dikeluarin gini manfaatnya apa aja nih, ya? Kalau untuk dikeluarin seperti ini ya, kalau misalkan kalau mau ada event biasanya agak sering keluar, sering dipiara. Ya mungkin nanti juga ada olahraga khusus gitu untuk domba-domba tangkas. Seperti ini kan ada olahraga juga, ada berenang, ada lari gitu. Jadi nggak cuman diputer di pengencaran doang. Jadi ada perawatan khususnya ya. Ada perawatan khusus. Nah, mungkin sekarang ini ada berapa ekor nih dombanya? Kebetulan kalau untuk pejantan dewasa ada 40 ekoran, kurang lebih lah gitu. Kalau petet sama jalon ada, ya kalau semuanya sama betinanya ada 80-an lebih. 80-an. Ya. Nah, untuk kandangnya boleh lihat, Boleh, silahkan. Lihat-lihat aja. Oh, ada sapi juga nih tuh, Kemarin kebetulan alhamdulillah di PLP ada event kontes. Alhamdulillah ada BS kelas C di kelas utama. Dapat sapi ya? Dapat sapi. Ya lagi hoki aja, beruntung mungkin. Alhamdulillah. Nah, ini untuk kandangnya sendiri, ini kan bahannya ya kayu khusus dari yang keras gitu. Kalau misalkan untuk domba-domba tangkas kan harus kuat, kokoh. Ya. Jadi emang kayu-kayu pilihan juga. Kalau di sini semuanya domba gede, domba ukuran
kelas A. Oh, ini jalur Oh, ini. Ini pejantan-pejantan yang sebelah sini yang gede-gede. Yang ukuran untuk kategori kelas A gitu. Cuman ini domba-domba muda. Mudah ini ya. Domba muda. Yang ini senior nih. Ini udah 3 kali the best. Udah 3 kali dapat sapi juga, tapi sekarang lagi dalam tahap pemulihan. Istirahat Kemarin dulu ya, istirahat dulu. Kalau ini domba muda juga. Ini domba muda. Nah, ngomong-ngomong untuk pakannya sendiri di sini satu hari berapa kali nih ya? Kalau untuk pakan, kasih makan itu paling, kalau untuk intinya pakan sih rumput ya. Tapi kalau asupan untuk pakan selain rumput ada ampas tahu juga. Kalau ada ya singkong gitu. Ya paling intinya kalau misalkan kasih makan udah asar rumput dulu 3 kali, paling ampas tahu sekali. Udah paling sore dah kalau sore kalau makan. Kalau pagi-pagi sarapan aja. Kalau nggak sarapan kan lemes ya. Iya. Nah, untuk ampas tahu itu sama singkong itu manfaatnya apa aja tuh? Kalau untuk ampas tahu untuk penggemukan, untuk kestabilan badan dombanya kan biar bagus gitu, profesional, biar nggak kurus. Kalau untuk singkong sendiri itu ya asupan nutrisinya bagus banget. Karena bisa bisa bikin domba kelihatan lebih bagus, profesional badannya gitu ya. Kalau untuk singkong, kalau untuk ampas tahu buat menggemukkan. Kalau untuk rumput ya mungkin itu kan makanan sehari-hari, emang Perlu domba, banget itu. kalau domba kan emang makannya rumput kayak gitu. Nah, untuk kandang ini ya, Kalau ini jalon anak ini petetan disebutnya kalau di domba tangkas. ya Petetan ya, jalon. Anak-anak ini semua. Nah, kalau di sini Kalau di sini sendiri ini ya termasuk domba yang udah ke event juga. Oh, udah ada. Ini anak-anak dari sini, kelahiran sini juga. Besok ini rencana hari Minggu tanggal 17 ada lakbar, ada kejuaraan. Kita coba bawa, kita coba tandingin lagi. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada Iya. hokinya. Nah, kalau untuk ini usia muda ya, misalkan baru setahun lebih. Ini kalau dari plek, kalau dari bahasa Sundanya plek itu kan dari usia ya. Iya. Ini plek 2, ini plek 4. Usia 1,5 tahun lah. Sama ini domba-domba muda. Nah, ngomong-ngomong untuk perawatan domba tangkas sendiri ini pasti berbeda ya sama pedaging gitu ya? Beda, kalau tangkas kan emang khusus buat bertarung gitu ya. Ya. Buat event, buat kejuaraan. Jadi sekarang kan penggemar, penghobi seni ketangkasan domba Garut kan se-Jawa Barat udah rame banget. Sekarang nggak kayak dulu. Sekarang mah banyak PDP baru juga, banyak persaingan juga. Kalau untuk domba tangkas ya mungkin dari perawatan sama keberuntungan dari padepokan itu sendiri berpengaruh. Kalau untuk domba pedaging kan ya cuman kita kasih makan biar gemuk, udah. Paling kita jual kalau emang udah gemuk. Kalau untuk domba tangkas kan beda lagi. Ya. Ini kemarin dia ini yang si bocah ajaib nih. Yang ini? Nih sebelah sini deh, punten. Gelap. Kemarin ini nggak di apa? Si Layung ini nggak difavoritin jadi juara juga kemarin. Yang nggak disangka gitu, soalnya kemarin juga kan dia emang dari kejuaraan paling bisa nyampe juara 3, juara 2 gitu. Kalau kemarin mungkin lagi hoki, dia lagi fit, alhamdulillah dia bisa bawa sapi. Oh, yang tadi? Iya.
Ini timbangan kalau dari kategori ini kelas C. Kelas C. Iya. Dia timbangan 50 kemarin. Kelas C kecil. Yang penting ya kita harus jaga kesehatannya juga sih kalau untuk domba. Nah, untuk keseharian gitu untuk ya menjaga si domba tuh agar tetap sehat tuh gimana di sini ya? Ya paling kalau untuk ngejaga kesehatan ya dari perawatan kandang juga harus bersih, dari kebersihan kandang, terus dari kebersihan domba juga. Kalau misalkan dombanya udah kotor kita mandiin, kita kasih udah beres. Yang penting kan kalau untuk domba tangkas sendiri ya mungkin perawatannya harus ada ekstra gitu. Ekstra ya. Kalau dia lagi keluar dari kandang ya kita urut atau misalkan dilesu gitu, dipijit biar enak badannya. Nah, selain asupan vitamin tadi ada lain nggak itu? Kayak jamu-jamu gitu? Ada jamu khusus sih, paling gitu aja. Kalau jamu khusus, kalau misalkan emang udah mau ada event, 2 hari mau event kita kasih jamu, ya mungkin jamunya jamu standar aja, standar nasional aja, nggak yang aneh-aneh gitu. Kayak rempah-rempah gitu. Kan kebanyak kalau untuk yang lain kadang ada yang suka pakai doping atau apa, yang pakai suntikan ada, biar tenaganya lebih fit. Kalau di sini sendiri di PDP Angel ini ya paling jamu biasa aja. Nah, biasanya itu bahannya apa aja tuh biasanya? Kalau untuk bahan paling telur bebek sama madu dan pil kita itu aja udah. Kita campur, kita kasih. Cuman waktunya 2 hari atau sehari mau berangkat ke event gitu, ke kontes. Jadi udah 2 hari itu udah seger gitu ya? Jadi dari untuk pemulihan lah gitu. Misalkan ya sebelum event kan kita kita rawat, kita spor gitu. Waktunya istirahat kita kasih vitamin, kasih jamu seperti itu. Nah, ngomong-ngomong untuk masalah penyakit nih, penyakit apa ya yang pernah dialami di sini ya? Kalau untuk penyakit domba sih, kalau yang dulu-dulu sebelum ada PMK paling penyakit domba itu panas. Sama sakit mata gitu. Kalau untuk domba sih nggak ada penyakit yang signifikan parah sih sebenarnya. Paling kalau panas, kebanyakan panas lah, dari panas gitu, step. Cuman penanganannya emang harus cepet kalau misalkan domba. Soalnya kalau misalkan domba udah kena step, kena panas, kalau telat penanganan bisa fatal akibatnya. Soalnya kan kalau domba sendiri gampang terkena penyakit gitu. Jadi gampang kayak yang tangguh tapi badannya itu lemah gitu. Sama aja gitu ya, kayak manusia gitu aja sama. Jadi penanganannya emang, pencegahannya emang harus cepat. Kebanyakan kan yang misalkan yang mati ataupun apa itu telat penanganan. Intinya penyakit dari domba mah itu panas, penyakit panas, step. Kalau kemarin kan ada penyakit PMK tuh, itu penyakit sapi. Ya kemarin repot juga. Kemarin hampir seluruh se-Jawa Barat kan kena PMK. Banyak domba-domba unggulan juga, domba mahal juga yang kena PMK, kadang sampai nggak bisa tanding lagi. Tapi di sini alhamdulillah dari sekian banyak yang sakit, alhamdulillah kembali sembuh gitu. Bisa kembali sembuh. Itu untuk cara penyembuhannya gimana tuh bisa sembuh gitu? Kalau kemarin untuk PMK sendiri, ya itu kan emang uji coba ya, soalnya udah sama mantri hewan udah dikasih kasih vaksin ini itu, tetap aja nggak sembuh. Ya udahlah kita coba dengan cara sendiri gitu, misalkan kita kasih paracetamol, terus kita kasih lolohan air daun dedi gitu supaya badannya supaya perutnya enak dingin gitu kan. Ya kita kasih asupan itu aja. Untuk perawatannya seperti itu, cuman jangka sembuhnya lama. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau misalkan kitanya rajin rutin bisa sembuh gitu. Kalau misalkan dibiarin ya mungkin
dipotong. Kebanyakan nggak kuat gitu. Kalau untuk penyakit. Nah ngomong untuk di sini perkawinan juga kan ya? Kalau di sini kalau untuk perkawinan sama, iya sih di sini juga sama si Angel juga ternak gitu. Cuman ya nggak terlalu fokus ternak juga. Kalau di sini kan fokusnya sama ketangkasan gitu. Yeah. Kalau si A hobinya kan hobi ke tiap wilayah juga. Kalau misalkan ada event besar ya mungkin kalau lagi ada mah pasti berangkat kita hadirin. Kalau untuk nernak sendiri nggak terlalu fokus. Iya. Jadi Tapi ada ya. Cuman ada gitu. Cuman ada. Jadi emang buat penyegaran apa ya mungkin kan kalau yang namanya yang hidup kalau misalkan nggak dapat jatah itu kan gimana? Iya. Kan puyeng ya. Makanya ya untuk seperti itulah. Jadi emang biar kestabilan emosi domba juga bisa stabil. Kalau misalkan udah dikawinin pasti mereka tenang gitu. Bisa ningkatkan lagi keberanian gitu kan, jadi pede lagi lah gitu. Misalkan kalau untuk domba yang udah agak lesu ya kalau dikawin pasti dia agak ada lagi keberaniannya bagus lagi. Nah biasanya untuk perkawinan sendiri di sini untuk memilih indukan yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh biasanya? Kalau indukan yang bagus apa ya, yang mungkin kalau yang udah emang bagus mah yang udah kelihatan aja keluar anaknya bagus gitu. Cuma kalau untuk melihat ciri domba betina yang bagus itu ya mungkin dari keturunannya juga. Dari misalkan ini anaknya yang mana, ini anaknya siapa gitu. Kalau misalkan untuk domba sendiri seperti itu. Jadi kita nggak bisa memprediksi ini betina bakal bagus nih ngeluarinnya anaknya, nggak seperti itu. Jadi tetap aja harus kita lihat dulu hasilnya, baru kita bisa menyimpulkan kalau betina itu bagus, kalau itu bibit unggul gitu. Kalau untuk domba sendiri. Tapi ya paling minimal kita punya ukuran lah, oh ini betina badannya bagus, misalkan dari cakok mukanya bagus, dari posisi tanduknya bagus. Bisa juga dilihat dari itu. Kalau untuk betina seperti itu, jadi tetap aja harus dilihat dulu hasil dari dia ngelahirinnya seperti apa gitu. Baru itu bisa disebut bibit bagus. Ya. Nah mungkin di sini udah lama ya, lumayan lama ya. Kalau untuk PDP Angel sendiri udah lama sih, udah lama. Dari tahun berapa ya saya lupa lagi. Udah ini udah lama lah, mungkin ini PDP yang paling senior, masih sekarang udah berapa tahun, 2024 ya. Kejuaraan juga udah nggak kehitung gitu. Dari zaman-zaman dulu sampai sekarang emang udah lama banget, udah lama. Nah untuk itu pengalamannya sendiri tuh suka dukanya biasanya di domba tuh apa tuh Kalau suka dukanya ya mungkin kurang tidur lah. Apalagi kalau harus bawa mobil gitu. Harus nandingin domba juga, kurang tidur di lapangan, kita nggak bisa cuman diam atau apa gitu kan. Kalau di lapangan, di pamidangan, di kontes itu emang seperti itu suka dukanya. Ya mungkin kalau suka duka di kandang, kalau kita ngurus domba yang galak ya mungkin kita tubruk lah, dibanting gitu udah biasa. Udah diinjak kaki mah udah pada petot juga. Cuman kalau untuk hobi, untuk kita kalau emang kita cinta sama domba, ya kita oke aja. Jadi mungkin kalau untuk yang seneng gitu, yang hobi, mau gimana, mau sakit segimana juga, kita kalau di lapang domba bagus, apalagi juara, happy aja, udah hilang gitu, rasa capek itu udah hilang. Iya. Nah biasanya kalau domba-domba di sini kalau kejuaraan gitu, ada banyak yang nawar berapa aja nih dombanya? Kalau untuk penawaran macem-macem sih.
Cuman yang pernah rekor untuk penawaran mungkin dulu waktu zaman di sini PDP Angel punya Matador. Itu mungkin nilai yang kalau dijual ya tertinggi lah kalau dulu. Nyampe 200 juta lebih lah. Wah, Ada yang nawar Matador itu. Kalau sekarang sih paling kisaran kalau udah ada best, udah juara, udah dapat sapi atau apa ya paling kisaran 100, 75 gitu. Gimana yang kalau untuk domba sendiri gimana yang senengnya? Kalau emang orangnya seneng harga berapapun dia beli. Iya. Soalnya kalau untuk domba sendiri kan kayak orang nyiram gitu, kayak orang ngidam. Kalau kita senang sama domba ini udah kepikiran berapapun harganya pasti dibeli. Kalau untuk domba ya yang punya uang sih, kalau nggak punya uang ya paling ngelamun. Soalnya untuk harga domba-domba unggulan sekarang harganya edun. Kadang kalau untuk domba bakalan juga sekarang udah pada mahal-mahal. Domba yang belum ke lapang juga sekarang yang penting nggak asep, adanya bagus, bisa mencapai puluhan juta. Untuk domba-domba bakalan juga yang usia-usia muda gitu, yang belum masuk ke ketangkasan. Sekarang kan ada pesta pestok gitu, ada pesta patok, kebanyakan pestok. Jadi meningkatkan harga domba-domba muda di situ. Iya di acara pestok itu. Nah itu ngomong itu ini domba Pajajaran ini kelahiran di sini. Oh ini asli di sini? Iya, asli kelahiran di sini, kelahiran anak 4 ini. Cuman mamahnya udah meninggal ini. Jadi dia udah yatim piatu sekarang mungkin. Bapaknya udah nggak ada, mamanya nggak ada. Yatim piatu juga, tapi agak bengel sih ini. Ini domba usia 3 tahunan lah. 3 tahunan? Iya, kurang lebih lah 3 tahunan. Saudaranya mah udah kan waktu ngelahirinnya, saudaranya meninggal 2 waktu lagi pas lahiran. Sisa 2, yang satu ke Majalaya cuman udah nggak ada. Ini disimpan buat bibit lagi, buat masa depan lagi. Nah mungkin ada tips nih buat teman-teman yang mau mulai usaha atau ternak di domba, mau di domba pedaging apa tangkas kayak gini, gimana tuh tipsnya tuh? Kalau untuk tips sendiri sih, kalau misalkan untuk pemula ya, kalau untuk pemula, kalau menurut saya sih kalau untuk pemula tapi dia pengen terjun ke domba tangkas seperti ini, kalau nggak mau rugi, mendingan beli betina, beli domba bikang gitu, betina. Sekarang soalnya kalau untuk pejantan juga banyak, pengen yang gimana gitu. Kalau untuk bisnis ya kita ke betina, ternak, larinya ke ternak. Tapi yang betina yang bibit bagus, yang unggulan. Soalnya kalau untuk langsung ke tangkas mungkin banyak yang berhenti juga dari pembiayaan. Iya. Kalau kurang kuat dari pembiayaan ya mungkin pengeluaran terus kalau misalkan ke domba tangkas. Sekarang kan tiap kali berangkat ke event bawa domba 3 udah berapa pengeluaran. Ya kalau untuk ke tangkas. Cuman kalau untuk bisnis, kalau untuk yang pengen ngerilis beternak ya mendingan kalau untuk saya saranin sih ke beli betina. Beli betina lah gitu. Jadi kita larinya ke ternak ya mungkin, apalagi kalau misalkan kita beli betinanya yang lagi hamil, otomatis nggak bakalan rugi. Beli misalkan 3 juta atau 4 juta, nunggu 4 bulan lahiran anak 2 udah bati semua. Udah nggak bakalan rugi gitu. Tapi kalau misalkan kita langsung beli petetan, memang harus tahu dulu, harus ada ya misalkan ini anak yang mana, ini bibitnya dari mana gitu. Kalau pengen ke
kepetetan ke jalon, jalon harus tahu dulu dombanya dari mana ataupun sisiannya seperti apa. Emang penting kalau untuk di jalon. Kalau untuk pemula ya mungkin harus ada yang yang harus ada yang tahu lah gitu, ngasih tahu kalau ini bibitnya bakal bagus, ini bahannya bakal bagus, seperti itu. Nah mungkin gitu aja ya Ayah. Iya mungkin kalau untuk perkenalan ya gitu aja lah. Mungkin video selanjutnya yang lebih menarik gitu ya. Iya, siap. Nah mungkin teman-teman bisa ambil manfaat kalau dari nanti ada waktu mah tuh, sekarang kan tanggal 17 ada event tuh di Sukaratu. Kalau untuk itu ngeliput di situ aja bisa. Iya. Soalnya kan lumayan bakal rame lah. Soalnya keseruan di lapang beda sama keseruan di kandang gitu. Kalau keseruan di lapang ya kita bisa ajojing lah. Insya Allah lah. Ya mungkin gitu ya, teman-teman bisa ambil manfaat dari video kali ini ya. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga mungkin ya buat yang belum tahu bagaimana cara perawatan ataupun apa. Soalnya saya juga kalau untuk perawatan ya masih belajar. Ada yang lebih senior di Bandung, di Garut, yang udah lebih jago gitu. Cuman kalau untuk keberuntungan alhamdulillah kalau PDP Angel alhamdulillah masih bisa bersaing di kompetisi tingkat se-Jawa Barat sih, masih alhamdulillah selalu ada hokinya lah gitu. Seperti itu. Nah mungkin gitu aja ya. Buat teman-teman yang mau main ke sini boleh ya? Boleh, silahkan. Alamatnya mungkin di situlah ya, di tadi ya Kampung Borojul, Desa Rajapola, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya. Iya, nah gitu. Tanyain di depan juga di terminal, udah pada tahu, insya Allah udah pada tahu. Ya, nah mungkin buat teman-teman jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, dan di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, A. Ya, siap.